Sebelum kita mulai pelajaran, materi kita hari ini adalah di bab terakhir ya. Itu hanya koreksi dulu. Untuk Bilda, selamat bertemu ya Bilda ya. Ya, di semester ini pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Kamu selama ini sudah berapa kali pertemuan, baru ini masuk ya. Jadi walaupun tugas kamu kirim, Ibu nggak tahu, kamu mungkin termasuk yang cerdas ya, bisa mengerjakan tugas tanpa ikut pembelajaran ya. Bisa mengerjakan tugas, entah itu apa, Ibu nggak paham cara kamu mengerjakan. Jadi namanya sekolah itu harus masuk. Ya, harus masuk ya. Tetap nanti bukan berarti Ibu hanya melihat tugasnya, kehadiran itu kan ada persentase. Kalau tugas itu kalau syarat untuk secara klasikal kehadiran itu 90%. Jadi jangan merasa saya mengerjakan tugas tapi nggak masuk, bukan seperti itu namanya sekolah. Nah, saya kayaknya misalnya kayak Ibu nih, mengirim tugas melulu tanpa memberi penjelasan, apa enggak aneh? Ya, tolong lain kali ya Bilda, ya. Ini baru sekali masuk nih Bilda. Kemarin sudah Ibu ini kan ke ketua kelasnya. Juga Ibu sudah sampaikan dalam rapat nih. Kalau rapat itu kan disampaikan A, B, C, D, yang tugasnya enggak ada, yang sering enggak masuk, itu disampaikan. Tolong perhatikan ya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, silakan pertanyaan atau yang mau nanya. Materi-materi yang terakhir kemarin adalah mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum kita tinggalkan, silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Jadi laporan keuangan, perusahaan dagang, perusahaan jasa itu sama ya. Namanya laporan keuangan itu jelas 3 yang kita buat laporannya, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Hanya perbedaannya di laba rugi, akun-akun yang masuk ke situ banyak. Kalau jasa hanya ada 3 pendapatan, beban, dapatlah hanya 2 pendapatan dan beban ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman 199. Sudah ketemu halaman 199? Gimana lagi orang-orangnya, tolong aktifkan semua ya. Tolong aktifkan videonya, diaktifkan semuanya. Jangan jadi siluman. Halo Dina ya. Kita ke jurnal penutup. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oh ya. Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo akun nominal melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Memindahkan saldo akun nominal melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup bertujuan menolkan akun nominal agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Akun real, akun nominal sudah di awal ya, apa aja yang termasuk akun nominal, apa aja yang termasuk akun real. Nah, Ibu ingatkan kembali, akun nominal adalah akun-akun yang ada di kolom laba rugi di kertas kerja. Ibu ingati apa aja yang di kertas kerja, ada penjualan, ada pembelian, ada retur, dan lain-lainnya. Ada pendapatan. Kemudian akun real adalah akun-akun yang ada di neraca. Akun apa aja? Ada akun harta atau aktiva, ada akun utang dan modal atau pasiva. Nah, kemudian di akun harta itu ada
harta lancar, ada harta tetap. Nah, harta lancar apa aja, harta tetap itu apa aja, ya sudah dulu. Itu di bab pertama atau pertemuan pertama kita di jasa. Sudah Ibu minta kalian buat merangkum termasuk kode-kode akun. Nah, sekadar mengingat, harta lancar itu adalah harta yang sifatnya masa manfaatnya atau manfaatnya atau ekonomisnya di bawah 1 tahun atau sampai 1 tahun. Sementara harta tetap itu yang umur ekonomisnya di atas 1 tahun. Contoh ada kalau lancar, ada kas, ada piutang, ada peralatan dan sebagainya. Kemudian ke harta tetap, ada gedung, ada tanah, ada kendaraan dan lain-lain yang sifatnya di atas 1 tahun ya. Jadi harus diingat apa itu yang kalian harus apa itu nilai akun nominal dan akun real. Karena yang dibicarakan di sini nanti adalah materinya akun nominal dan akun real. Mengenolkan akun nominal dan agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya, berarti akun nominal harus mempunyai nilai akhir itu 0 ya. Kemudian langkah-langkah menutup akun nominal. Penyusunan akun nominal, langkah-langkahnya 1. Menutup akun nominal bersaldo debit. Menutup akun nominal bersaldo debit. Nah, apa aja yang termasuk akun-akun bersaldo debit? Pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban gaji, dan beban lain-lainnya. Akun nominal bersaldo debit ditutup dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun tersebut. Jadi akun nominal yang bersaldo debit dipindah ke kredit. Ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, contoh nih, ikhtisar laba rugi debit, retur penjual pengurangan harga, potongan, pembelian, beban angkut, beban gaji, beban lain-lainnya dia berada di posisi kredit. Nah, yang kedua, menutup akun nominal bersaldo kredit. Nah, apa aja yang termasuk akun nominal yang bersaldo kredit? Antara lain ada penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, serta pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha ada apa aja? Ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. Akun nominal yang bersaldo kredit ditutup dengan mendebit akun tersebut dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jadi yang bersaldo kredit tadi dipindah ke debit. Ikhtisar laba ruginya berada posisi di kredit. Ya. Kemudian yang ketiga, menutup akun laba atau rugi. Akun laba atau rugi ditutup dengan memindahkan akun laba rugi ke akun modal. Ditutup dengan memindahkan akun laba rugi ke akun modal. Apabila saldo menunjukkan laba, ditutup dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dengan mengkredit akun modal. Nah, contoh nih A. Jika laba, ikhtisar laba ruginya didebit, jika rugi maka modalnya berada di kredit. Nah, jika rugi, maka modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Kemudian menutup akun PRIP atau akun PRIPE. Nah, akun PRIPE itu apa? Si pemilik perusahaan meminjam uangnya sendiri atau meminjam uang perusahaannya atau pinjaman pribadi ya. Transaksi ini adalah menunjukkan akun PRIP dan memengaruhi modal. Akun PRIP termasuk akun nominal, ya, karena itu kan kas yang berkurang. Nah, jurnalnya gimana? Modalnya di debit, kemudian PRIP-nya di kredit. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke contoh soal.
Rizky Ramadan tadi mana? Ini belum nongol wajahnya. Masuk sebentar, keluar lagi ya. Ayo yang ada ini, aktifkan semua videonya. Kalau tidak ada wajahnya tetap alfa. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Loh, lanjut. Gimana? Ya, lanjut, Bu. Oke. Nah, kita lihat contoh dari perusahaan PD Abimanyu. PD Abimanyu, Jurnal Penutup per 31 Desember 2018. Nah, tadi sudah dijelaskan di halaman 199 dengan mendebit dan mengkreditkan akun nominal ya. Ini kita lihat dulu diambil dari kertas kerja halaman 164. Nah, tolong sambil dilihat dulu halaman 164. 164 kalian lihat tadi itu selalu ikhtisar laba rugi ya bunyinya ya. Penjualan 140 400 140 juta 400, kemudian potongan pembelian, retur pembelian, pendapatan bunga 1 juta 100, kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit 1446 800 apa 600 nih ya. Nah, kalian lihat akun kolom laba rugi. Lihat penjualannya di laba rugi. Penjualan itu posisinya di mana? Di kredit. Nah, di jurnal penutupnya di mana? Di jurnal penutupnya posisinya penjualan, potongan, retur, pendapatan bunga, posisi di debit, Bu. Ya, di debit. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Yang posisi di kolom laba rugi itu kan yang di debit, dikreditkan, yang dikredit di debit. Itu sudah ada penjelasannya di 199 ya, tadi 200 ya. Di halaman 199 tadi. Akun bersaldo debit dipindah ke kredit, akun bersaldo kredit dipindahkan ke debit. Nah, ikhtisar laba ruginya jelas juga ikut berpindah. Nah, itu aja gampang. Jadi kuncinya adalah harus benar laporan keuangan, bukan kertas kerjanya. Karena dasarnya adalah dari kertas kerja. Jadi kertas kerjanya yang harus benar dulu. Kalau belum benar, kita nggak bisa membuat jurnal penutupnya. Karena sumbernya dari situ. Nah, kemudian lanjutannya, kalian lihat, kembali lagi, lihat di kolom laba rugi, ini diambil dari kolom laba rugi, sebenarnya sudah ada di atas tadi, namanya ikhtisar laba rugi, sudah jelas ya. Nah, kemudian ikhtisar laba rugi di debit, potongan pembelian beban dan lain-lainnya di kredit. Nah, sekali lagi, kalian bisa ngeceknya dulu. Yang ikhtisar itu adalah jumlahnya ya, jumlah yang ada di debit atau jumlah yang ada di kredit. Jadi ikhtisarnya.
Nah, kalau selesai nggak lama, nanti dilanjutkan tugas. Karena ini jurnal yang baru ini jurnal penutup aja, nanti posting buku besar sama dengan yang kemarin kita posting di jasa sudah sekali, di bab yang kemarin jurnal khusus sudah berarti 2 kali, ini nanti yang ketiga kali posting. Jadi nggak perlu lama-lama karena hanya mengulang. Akunnya pun sama ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya menutup akun laba rugi. Menutup akun laba rugi tadi ada 2 kan, jika laba dan jika rugi. Nah, kalau kita lihat soal itu tadi kan dia mendapat laba ya, labanya berapa? 21080. Nah, itisar laba rugi 1 juta, PRIP-nya 1 juta. 1 juta ini kan menutup apa ya, modal tadi ya, akun modal ya, modal bukan itisar, modal maksud Ibu 1 juta, PRIP-nya 1 juta. Jadi karena pinjaman pribadi si pemilik perusahaan itu kan 1 juta. Mendebit akun modal, mengkredit akun PRIPE yang nomor 4. Nah, karena PRIPE itu termasuk akun nominal dia. Kemudian yang selanjutnya itisar laba rugi modal. Itisar laba rugi modal. Nah, kalau dia laba tadi, maaf yang tadi ya, itisar laba rugi tadi ada 2, jika laba dan jika rugi. Nah, kalau perusahaan kemarin mendapat laba 21060, berarti itisar laba rugi 21060, modal 21060. Jadi diambil dari jumlah yang terakhir di kertas kerja. Itu kan ada kan? Laba ruginya 21060, di neracanya 21060. Jadi ikhtisar laba rugi labanya yang diambil. Nah, kalau rugi dia kebalikannya. Nah, di kertas kerja juga kalau dia rugi 21060, di kolom laba rugi dia berada di sisi kredit. Di neraca dia berada di sisi debit. Jadi sumbernya kertas kerja. Nah, sekali lagi jurnal penutup itu diambil dari kolom akun laba rugi. Karena di kolom akun laba rugi itu adalah nilai atau akun-akun nominal. Tadi mengenolkan akun nominal agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Itu adalah tujuan dari jurnal penutup. Nah, akan kita lihat nanti dari teori itu akan ketemu di postingannya. Sebelum ke posting, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan sebelum memposting. Yang belum mengerti, Sabina, Patur, ayo jangan menghilang. Bilda, gimana Bilda? Ya, udah? Maulida, gimana Maulida? Kalau belum mengerti, ditanyain supaya enggak kita tinggalkan dulu. Karena nanti ini ada praktek ya, ada praktek akuntansi nanti. Gimana, Hernita? Udah ngerti belum? Anak Nopi, Nopi. Suhendra nggak masuk ya? Ini kita nggak lama. Kalau udah pada ngerti, kita tinggalkan. Selesai nanti neraca saldo setelah penutupan udah selesai. Supaya nanti nggak ada keluhan sering zoom banyak kota. Gimana? Lanjut? Sudah ngerti?
Lanjut. Oke. Berarti kita ke halaman 201 mengenai posting jurnal penutup ke buku besar setelah penutupan. Tujuan penutupan akun buku besar setelah penutupan memudahkan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Memudahkan penyusunan neraca saldo setelah penutupan, ya. Oke, kolom sama dengan di jasa, sama dengan jurnal khusus kemarin yang bab 5 ya kemarin. Ada penjualan, ada potongan penjualan dan seterusnya, kode akun di pojok atas, ada tanggal, keterangan rep, debit, kredit, saldo, debit dan kredit. Nah, kita lihat di situ neraca saldo. Neraca saldo 140.400, kemudian jurnal penutup 140.400. Neraca saldo. Berarti kalian melihat neraca saldo di kertas kerjanya. Coba lihat neraca saldo, akun penjualannya, benar nggak 140.400. Neraca saldo kertas kerja 164. Dikasih tanda, nak, kasih catatan supaya nggak capek membukanya, dilipat atau apa tekniknya. 164. Lihat neraca saldo di kertas kerjanya. Sudah ketemu? Maka di situ 2018 Desember 31 per 31 Desember. Sudah, loh? Lihat akun atau kolom neraca saldonya. Penjualan 140.400. Sudah ya? Sudah ketemu? Ayo disautin, didengarin dulu supaya Ibu nih tahu, kalian ngerti. Iya, Bu. Nah ya, kan enak, berarti kalian ngerti kalau ada sautan. Kemudian jurnal penutup 140.400, berarti lihat jurnal penutup di halaman 200. Posisinya berapa penjualan? Dia sudah berubah posisinya di kertas kerja tadi di kredit, dia sekarang karena jurnal penutup berubah di debit kan. 140.400. Kurang, harus disapa. Nah, ini saldo neraca saldo tadi 140.400 dia berada di kredit. Di jurnal penutup berada di debit. Nah, kredit ketemu debit itu dikurang 140.400 dikurangi 140.400, penjualan dia di debit 19. Jurnal penutupnya dia berada di debit 19, berarti kredit debit ketemu kredit dikurang saldonya adalah 0. Nah, itu sudah dijelaskan tadi, mengnolkan akun nominal. Nah, dari postingan itu kelihatan semua dari contoh yang ada, coba kalian lihat di bukunya sampai isinya 0 semua. Karena mengnolkan akun nominal. Berarti contoh di soal ini sudah benar. Kalau akun-akun di postingannya tidak 0, berarti belum benar. Mundur lagi, kertas kerjanya yang salah atau jurnal penutupnya yang salah. Jadi kita masuk, kemudian di rekapitulasi kemarin atau di jurnal khusus kemarin sekali, kan ada postingan juga sekarang, ini juga posting, caranya tetap sama, tinggal kalian menghafal rumusnya. Kalau ke saldonya debit, ketemu kredit, ditambah apa dikurang, masuk ke kolom mana, kredit ketemu kredit, tambah apa dikurang, masuknya ke kolom mana, itu aja kuncinya. Itu sudah berlalu. Silakan, mengenai postingan.
Dipahami dulu. Karena nanti ada tugas di belakangnya ya. Gimana? Nonik, Nopi, gimana Nopi? Jadi kalau membuat soal atau menjawab soal sambil dilihat penjelasannya. Itu yang penting itu adalah kuncinya dulu. Harus kalian tahu penjelasannya. Jangan langsung melihat soalnya, tapi penjelasannya nggak kalian baca, nanti bingung. Penjelasannya dulu dilihat, dibaca, diingat. Oke, gimana? Lanjut. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Sudah. Lanjut. Alhamdulillah. Berarti kita ke materi ini adalah materi yang terakhir. Nanti minggu depan berarti tinggal sekali masuk jurnal pembalik. Yang nomor 3, halaman 203. Mengenai neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan. Dalam konsep akuntansi, data neraca saldo setelah penutupan modal berasal dari saldo akun buku besar setelah penutupan. Dengan demikian, neraca saldo setelah penutupan menyajikan saldo akun real. Tadi ada akun nominal, ada akun real. Akun real adalah akun yang berada di aktiva dan pasiva atau akun-akun yang ada di kolom neraca di kertas kerjanya. Nah, akunnya ada akun harta, utang, dan modal. Nah, harta tadi ada harta lancar, ada harta tetap. Utang, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka panjang di atas 1 tahun. Ada modal itu ada modal awal, ada modal akhir. Nah, pada akhir periode akuntansi. Nah, kita tetap melihat dari perusahaan yang sama adalah PD Abimanyu, masih tetap. Karena stepnya harus itu, stepnya, langkahnya harus benar dulu. Lihat di atas 1204, contoh membuat neraca saldo setelah penutupan. PD Abimanyu neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2018. Ada kas dan seterusnya. 344 jumlahnya. Jika kita amati neraca saldo setelah penutupan Abimanyu hanya menyajikan akun real. Menutup akun nominal agar akun real menunjukkan posisi yang sebenarnya. Akun real harus kalian ingat. Harta, utang, dan modal itu adalah akun real. Nah, apa aja? Ya tergantung soal. Apa aja yang ada di harta tadi di soalnya. Kalian lihat kas 42, piutang dagang, dan seterusnya. Lihat neraca di kertas kerja. Akun apa aja yang ada di kertas kerja? Itulah akun realnya. Dan kas 42, piutang 11, dan seterusnya. Posisinya tetap kalau dia debit, kalau dia kredit. Kalau di jurnal penutup tadi, kalau dia laporan laba ruginya debit dipindah ke kredit. Kalau dia kredit dipindah ke debit. Itu aja bedanya. Kuncinya harus benar yang sebelumnya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Tiara Dewi. Tiara, mana Tiaranya? Loh, mana Tiara, Assalamualaikum, Tiara. Ayo, mana Tiara, tolong aktifkan videonya Tiara. Supaya hafal wajah-wajah. Ini mana yang lainnya? Kita absen dulu, aktifkan semua videonya. Kalau nggak ada videonya aktif ini Alpa. Mana Tiara tadi ada namanya, mana wajahnya? Soalnya ini Tiara nih mana? Loh, Tiara mana? Kenapa? Di anunya ada namanya, tapi orangnya nggak ada. Soalnya Tiara ini, loh, kenapa? Soalnya Tiara ini tugasnya kosong sama sekali. Tadi taruh cover, kita absen ulang nanti. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti tugasnya halaman 204. Itu dari toko mitra kita, di Sambung 205, diminta jurnal penutup per 31 Desember, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Ya, silakan di lingkar bukunya. Kita absen ulang. Ini Agung nih sudah nggak masuk lagi, lama sudah nggak masuk. Agusti yang cek dari ada wajahnya nih dulu. Maulida, Dila, Nurul, kemudian aktifkan semua kalau nggak mau Alpa, Sabina, Nopita, Nopi, Nonik, kemudian Rika, M. Pajar, Bernita, Agustri, Nahira, Fatur, Rahman nomor 14. Sopi 19. Wahyu Dina, silakan sambil ditanyain ya, yang belum ngerti ya, Ibu absen dulu. Dina, kemudian Dia, Hernita, Bilda, ini aja yang aktif nih, berarti yang lainnya pada keluar sudah ya.